Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita di Matematika SMP kelas 9 pada topik persamaan kuadrat bagian yang ketiga, yang akan menyajikan berkenaan dengan penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna sebagai kelanjutan dari video 1 dan 2 yang telah menyajikan berkenaan dengan bentuk umum persamaan kuadrat dan penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Yang belum sempat menyimak silahkan disimak di Wahyudi AS Channel atau bisa klik di link yang tertera di pojok kanan atas layar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Silahkan dibagi ke teman yang lain. Berbagi tidak akan pernah rugi. File PPT bisa diunduh pada kolom deskripsi. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang membersamai kalian belajar. Tetap semangat, matematik is very easy. Pada metode melengkapi kuadrat sempurna ini, kita akan awali terlebih dahulu kembali ke bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ingat, A tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, C himpunan bilangan real dengan A, B, C disebut sebagai koefisien. Kalau pada penyelesaian akar-akar persamaan dengan metode pemfaktoran kemarin, kita mencari faktor dari bentuk aljabar baru kita temukan akar-akarnya. Maka pada metode melengkapi kuadrat sempurna ini kita akan perhatikan bentuk berikut ya. X kuadrat sama dengan 4 ya. Jadi X kuadrat, jadi di ruas kiri itu berupa bentuk kuadrat. Nah, ini yang menjadi kata kunci. Jadi di ruas kiri itu menjadi bentuk kuadrat. Kalau ada bentuk X kuadrat sama dengan 4, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan akar 4 atau X sama dengan min akar 4. Jadi selesainya adalah 2 atau min 2. Tentu ini sudah dipelajari pada bentuk eksponen atau bentuk pangkat ya, khususnya pangkat kuadrat. Jadi kalau ada X kuadrat sama dengan 4, ada dua selesaian, yaitu X sama dengan akar 4 atau X sama dengan min akar 4. Jadi X nya sama dengan 2 atau X nya sama dengan min 2. Jadi 2 kalau dimasukkan ke X kuadrat jadinya 2 kuadrat sama dengan 4. Minus 2 atau negatif 2 dimasukkan ke X kuadrat jadinya negatif 2 kuadrat sama dengan 4 ya. Bagaimana kalau bentuknya X min 2 kuadrat sama dengan 9? Jadi di sini di ruas kiri itu menjadi bentuk kuadrat ya. Jadi kuadrat sempurna di sini adalah di ruas kiri nanti diarahkan ke dalam bentuk kuadrat. Kalau ada bentuk X min 2 kuadrat sama dengan 9, maka penyelesaiannya adalah X min 2 sama dengan akar 9, yang nanti dapatnya adalah X min 2 sama dengan 3, X nya sama dengan 5, atau X min 2 sama dengan minus akar 9 ya. Jadi X min 2 sama dengan minus 3, X sama dengan min 1. Jadi min 2 dipindah ke kanan menjadi plus 2 sehingga hasilnya negatif 1. Coba dimasukkan ya, 5 ke bentuk X min 2 kuadrat sama dengan 9. 5 dikurangi 2, 3 kuadrat sama dengan 9. Betul ya? Kemudian negatif 1. Negatif 1 dikurangi 2, negatif 3 kuadrat sama dengan 9. Oke, betul. Ini kalau kita perumumkan, maka X plus A kuadrat sama dengan K. Nanti penyelesaiannya adalah X plus A sama dengan akar K atau X plus A sama dengan min akar K. Jadi pada penyelesaian persamaan kuadrat ini nanti kita arahkan di ruas kiri itu bentuknya adalah bentuk kuadrat sempurna, sementara di ruas kanan tinggal konstanta. Jadi X plus A kuadrat sama dengan K. Oke, sekarang tentukan akar persamaan kuadrat berikut menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna ya. X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0. Agar di ruas kiri terbentuk kuadrat sempurna, maka kita kembali fokus di B. Di sini adalah di 4X ya. Jadi nanti kita akan bentuk kuadrat sempurnanya adalah separuh dari 4, yaitu 2. Jadinya X plus 4 ya. Jadi nanti ini X plus 4 per 2 kuadrat dikurangi 4 per 2 kuadrat. Nah, ini kalau dikuadratkan jadinya X kuadrat plus 4X plus 4 ya. Kemudian karena 4-nya tidak ada,
maka kita kurangi dengan 4 per 2 kuadrat atau kurangi 4 sehingga nanti nilainya sama. Jadi sekali lagi, X plus 4 per 2 ini X plus 2 berarti ya. X plus 2 kuadrat itu X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, padahal yang ada di sini X kuadrat plus 4X. Maka plus 4 atau bentuk 4 per 2 kuadrat yang di suku terakhir harus dihilangkan dengan 4 per 2 kuadrat. Sehingga bentuk ini kalau dilanjutkan menjadi X plus 2 kuadrat dikurangi 4 ditambah 3 sama dengan 0. Jadinya X plus 2 kuadrat sama dengan 1. Ini sudah memenuhi bentuk yang tadi dibahas di sebelumnya, yaitu X plus A kuadrat sama dengan K. Sehingga penyelesaiannya adalah X plus 2 sama dengan akar 1. Jadi X plus 2 sama dengan 1, X sama dengan minus 1, atau X plus 2 sama dengan minus akar 1, sehingga X plus 2 sama dengan minus 1, X sama dengan minus 3. Jadi akar-akarnya adalah negatif 3 dan negatif 1 ya. Kita untuk menguji misalkan ambil saja negatif 3 ya. Negatif 3 kuadrat itu 9 ditambah negatif 4 berarti minus 3 ditambah 3 sama dengan 0. Betul ya? Nanti negatif 1 dicoba sendiri ya. Jadi kata kunci dari X kuadrat plus 4X, kita ambil kuadrat sempurnanya adalah X ditambah separuhnya atau 4 dibagi 2 ya. Jadi X plus 4 per 2 kuadrat, 4 per 2 kuadratnya harus kita hilangkan, dikurangkan 4 per 2 kuadrat sehingga hasilnya tetap X kuadrat plus 4X. Baru kemudian ditambah dengan 3. Oke, lanjut. Berikutnya adalah X kuadrat plus 10X plus 24 sama dengan 0. Oke, gimana? Kita akan ambil separuhnya dari 10 ya, jadinya 10 per 2. Jadi X plus 10 per 2 kuadrat dikurangi 10 per 2 kuadrat baru ditambahkan 24 ya. Jadi sekali lagi, X kuadrat plus 10X kalau dibuat menjadi kuadrat sempurna jadinya X plus 10 per 2 kuadrat dikurangi 10 per 2 kuadrat. Ini nilainya sama dengan X kuadrat plus 10X baru ditambah dengan 24. Oke, kalau kita hitung jadinya X plus 5 kuadrat dikurangi 25 ditambah 24 sama dengan 0. X plus 5 kuadrat sama dengan 1, memenuhi bentuk X plus A kuadrat sama dengan K. Jadi penyelesaiannya adalah X plus 5 sama dengan akar 1, X plus 5 sama dengan 1, X-nya sama dengan negatif 4, atau X plus 5 sama dengan negatif akar 1, X plus 5 sama dengan min 1, atau negatif 1, X-nya sama dengan negatif 6. Jadi selesainya adalah akar-akarnya adalah negatif 6 dan negatif 4. Ambil aja misalkan negatif 4 ya, negatif 4 kuadrat 16, 10 kali negatif 4 min 40 berarti minus 24 ditambah 24 sama dengan 0. Betul ya? Oke, lanjut ke bentuk ketiga. X kuadrat minus 25 sama dengan 0. Gimana? Ya, karena X kuadrat ini sudah kuadrat sempurna, min 25 konstanta, tinggal kita pindah aja. Berarti X kuadrat sama dengan 25. Sehingga penyelesaiannya X sama dengan akar 25, X sama dengan 5, atau X sama dengan minus akar 25. X-nya sama dengan minus 5. Very easy ya. Akar-akarnya adalah negatif 5 dan 5. Misalkan 5 kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Betul ya? Oke, berikutnya X kuadrat min 15X plus 14 sama dengan 0. Jadi konsepnya sekali lagi B-nya ini nanti dibagi dengan 2 ya. Jadinya ini X minus 15 per 2 kuadrat dikurangi 15 per 2 kuadrat. Jadi ini diambil suku pertama keduanya ini dari negatif 15 ya, 15 per 2. X min 15 per 2 kuadrat dikurangi 15 per 2 kuadrat itu nilainya X kuadrat min 15X, baru kemudian ditambah dengan 14 ya. Jadinya adalah X min 15 per 2 kuadrat, nanti 15 kuadrat per 2 diuraikan menjadi 225 per 4, 14 nya dibuat per 4 jadi 56 per 4 ya. Kemudian X min 15 per 2 kuadrat sama dengan dipindah ke ruas kanan jadinya 169 per 4. Nah, ini sudah yang ruas kiri bentuk kuadrat sempurna, yang ruas kanan sudah konstanta. Sehingga selesainya adalah X min 15 per 2 sama dengan akar 169 per 4.
X min 15/2 sama dengan 13/2, maka X sama dengan 15/2 nya pindah ke ruas kanan, jadinya 28/2 sama dengan 14. Atau penyelesaian yang kedua adalah X min 15/2 sama dengan minus akar 169/4. X minus 15/2 sama dengan minus 13/2, kita pindah ruas, jadinya X sama dengan 2/2 sama dengan 1. Jadi akar-akarnya adalah 1 dan 14 ya. Sekarang kita cek, misalkan ambil 1 kuadrat 1 dikurangi 15 kali 1 minus 14 ditambah 14 sama dengan 0. Betul ya? Oke. Terakhir 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Ingat tadi dari contoh soal nomor 1 sampai soal nomor 4 kita menggunakan koefisien dari x kuadrat adalah 1. Sementara sekarang koefisiennya adalah 2. Nah, maka caranya kita ubah. Gimana caranya persamaan kuadrat ini koefisiennya menjadi koefisien dari A menjadi 1 atau koefisien x kuadrat menjadi 1. Berarti semua ruas kita bagi dengan 2 ya, sehingga dapatnya x kuadrat plus 7/2x plus 3/2 sama dengan 0. Setelah itu mengikuti langkah sebelumnya. Berarti nanti kita fokus di 7/2 dibagi 2 ya, berarti 7/4. X plus 7/4 kuadrat dikurangi 7/4 kuadrat baru ditambah dengan 3/2. Jadi sekali lagi 7/2 nanti dibagi dengan 2 atau 7/4. Jadi X plus 7/4 kuadrat dikurangi 7/4 kuadrat plus 3/2, kita hitung ya, 7/4 kuadrat itu 49/16, 3/2 kita ubah menjadi per 16, berarti dikali 8, berarti 24/16. Sehingga kalau dihitung menjadinya X plus 7/4 kuadrat min 49/16 dipindah ke ruas kanan, jadinya 25/16 setelah dioperasikan dengan plus 24/16 ya. Bentuknya sudah, yang ruas kiri kuadrat sempurna, yang ruas kanan sudah menjadi konstanta. Oke, berarti selesainya adalah X plus 7/4 sama dengan akar 25/16, jadinya X plus 7/4 sama dengan akar 25 itu 5, karena 16 4 berarti 5/4. X sama dengan ya 5/4 dikurangi 7/4 min 2/4 sama dengan minus setengah. Atau X plus 7/4 sama dengan minus akar 25/16, X plus 7/4 sama dengan minus 5/4, X sama dengan min 12/4 atau sama dengan minus 3. Jadi ada dua selesaian, akar-akarnya yaitu minus 3 dan minus setengah ya. Nanti silahkan dicoba, misalkan minus 3 kuadrat itu 6 kali 2 12, 7 kali minus 3 minus 21 ya. Berarti masih sisa berapa? 9 kali 2 tadi 18 ya, minus 18 dikurangi 21 minus 3 ditambah 3 sama dengan 0. Betul ya? Oke, very easy. Oke, sekali lagi kata kunci dari penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan melengkapi kuadrat sempurna, kita bentuk di ruas kiri dalam bentuk kuadrat sempurna, yaitu X plus A kuadrat, sementara di ruas kanan bentuknya berupa konstanta. Nanti kita fokus, kita ubah bentuk koefisien dari X kuadrat itu 1, dan kita fokus nanti di koefisien dari X yaitu B. Pemfaktorannya adalah X plus minus B per 2 kuadrat dikurangi B per 2 kuadrat baru ditambah atau dikurangi dengan konstanta. Oke, very easy. Sementara kita cukupkan belajar kita berkenaan dengan persamaan kuadrat menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan kalian bisa kuasai konsepnya dengan baik pula. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kita akan lanjutkan nanti di video berikutnya berkenaan dengan penyelesaian persamaan kuadrat dengan metode rumus kuadratik atau rumus yang terkenal yaitu rumus ABC. Oke, senang membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.